Selamat malam. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan presentasi desain sistem informasi penjualan pada Anindya Salon oleh saya sendiri, nama Imade Arisa Putra dengan NIM 2215764027. Saya akan mulai dari pendahuluan. Anindya Salon adalah usaha salon kecantikan yang melayani berbagai macam perawatan seperti potong rambut, perawatan rambut, penataan rambut, lulur, rias wajah, dan lain-lain. Usaha ini sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Selama ini Anindya Salon hanya dikelola oleh pemilik dan hanya mempunyai 1 karyawan. Dengan berkembangnya usaha dan semakin banyaknya minat pelanggan melakukan perawatan, saat ini pemilik salon sering lupa mencatat keuangan sehingga tidak akurat dalam proses keuangan. Kemudian kelemahan Anindya Salon yaitu dalam mencatat laporan keuangan yang masih manual, sehingga proses tersebut akan menimbulkan risiko kesalahan dalam pencatatan keuangan, tidak bisa cepat dan tepat, serta menimbulkan kesulitan dengan semakin meningkatnya transaksi yang terjadi ke depannya. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam membuat laporan keuangan, maka akan dibangun sistem informasi pencatatan laporan keuangan sehingga lebih cepat, tepat, dan akurat. Dilihat dari permasalahan di atas, maka akan dibuatkan sistem informasi penjualan agar dapat memudahkan dalam pembuatan laporan sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal waktu serta biaya operasional. Proses bisnis Anindya Salon melibatkan serangkaian kegiatan yang terjadi dari awal hingga akhir dalam menjalankan bisnis tersebut. Berikut ini adalah gambaran tentang bisnis proses yang terkait dengan Anindya Salon. Yang pertama adalah pendaftaran pelanggan. Proses pendaftaran pelanggan baru ke dalam sistem. Kemudian pemesanan layanan. Proses ini melibatkan pelanggan dan pegawai untuk melakukan pemesanan layanan salon. Selanjutnya pelaksanaan layanan. Proses ini melibatkan pegawai untuk melaksanakan layanan yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian pembayaran. Proses ini melibatkan pelanggan untuk melakukan pembayaran setelah layanan selesai. Kemudian penjadwalan. Proses ini melibatkan admin untuk melakukan penjadwalan layanan salon. Kemudian manajemen persediaan. Proses ini untuk mengelola persediaan produk dan bahan yang digunakan di salon. Kemudian manajemen pengguna untuk mengelola pengguna sistem seperti menambah, menghapus, atau mengubah informasi pengguna. Gambaran bisnis proses ditampilkan seperti ini. Di sini ada pelanggan. Untuk dapat melakukan pemesanan diperlukan input data pelanggan. Kemudian dalam proses pesanan ada penjadwalan, kemudian setelah penjadwalan ke pembayaran. Kemudian proses pesanan ini layanan yang dipilih, kemudian mengecek kebutuhan persediaan apa saja yang digunakan dalam layanan yang akan dibeli, kemudian diproses oleh admin. Kemudian pada proses pesanan juga akan dipilih pegawai yang akan mengerjakan layanan. Selanjutnya ERD. ERD adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas objek dalam sebuah basis data. Dalam konteks sistem Anindya Salon, entitas ERD yang direncanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelanggan. Entitas ini merepresentasikan data pelanggan yang menggunakan layanan salon. Entitas ini
memiliki hubungan one to many dengan entitas pesanan. Kemudian pemesanan, entitas ini merepresentasikan pemesanan layanan oleh pelanggan. Entitas ini memiliki hubungan one to one dengan entitas pembayaran dan hubungan one to many dengan entitas layanan. Selanjutnya pembayaran yang terkait dengan pemesanan layanan. Entitas ini memiliki hubungan one to one dengan entitas pemesanan. Selanjutnya layanan. Entitas ini merepresentasikan jenis layanan yang ditawarkan oleh salon. Entitas ini memiliki hubungan one to many dengan entitas pemesanan. Kemudian pegawai atau staf yang terlibat dalam pelaksanaan layanan. Entitas ini memiliki hubungan one to many dengan entitas pemesanan. Kemudian persediaan, entitas ini merepresentasikan persediaan produk atau bahan yang digunakan dalam layanan salon. Entitas ini memiliki hubungan one to many dengan entitas layanan. Dilanjutkan dengan simbol. Simbol-simbol yang digunakan dalam ERD, terdapat beberapa simbol yang digunakan. Yang pertama adalah entitas, merupakan himpunan objek seperti orang, benda, departemen, unit, serta lokasi yang baik abstrak maupun nyata di mana data disimpan. Pada umumnya, entitas ini diberi nama dengan kata benda, disimbolkan dengan persegi panjang. Kemudian atribut. Atribut merupakan karakteristik atau informasi yang terkait dengan entitas. Simbol atribut. Hubungan relationship, hubungan antara entitas digunakan untuk menggambarkan interaksi atau keterkaitan antara entitas dengan sistem. Simbol relasi. Selanjutnya link sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Kemudian kardinalitas atau cardinality digunakan untuk menggambarkan jumlah partisipasi antara entitas dalam hubungan. Kardinalitas umumnya ditandai pada ujung garis hubungan, dapat dinyatakan dengan simbol angka 1 atau M yang menunjukkan satu atau banyak partisipasi. Langkah-langkah pembuatan ERD. Dalam pembuatan ERD Anindya Salon, yang pertama adalah mengidentifikasi entitas. Entitas utama yang digunakan adalah pelanggan, layanan, pemesanan, pembayaran, dan produk. Kemudian menentukan atribut. Untuk setiap entitas ditentukan atribut yang berkaitan dengan entitas tersebut. Misalnya untuk entitas pelanggan, atribut bisa mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan email. Selanjutnya mengidentifikasi hubungan. Hubungan antara entitas-entitas tersebut. Misalnya pelanggan melakukan pemesanan atau pemesanan terkait dengan layanan. Kemudian menentukan kardinalitas hubungan, yaitu seberapa banyak entitas terkait yang dapat terhubung dengan entitas lain. Misalnya satu pelanggan dapat melakukan banyak pemesanan, tetapi satu pemesanan terkait dengan satu pelanggan. Selanjutnya menggambarkan ERD menggunakan simbol-simbol yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian menambahkan atribut hubungan, menambahkan atribut tambahan untuk menjelaskan hubungan antara entitas. Misalnya pada hubungan pemesanan terkait dengan layanan, perlu menambahkan atribut seperti tanggal pemesanan dan status pemesanan. Kemudian memvalidasi dan memperbaiki, meninjau kembali ERD yang telah dibuat dalam memastikan bahwa model tersebut mencerminkan kebutuhan sistem informasi pada salon. Selanjutnya mendokumentasikan ERD, memberikan nama yang jelas untuk setiap entitas dan hubungan, dan memberikan deskripsi singkat tentang masing-masing.
Selanjutnya mengimplementasikan basis data. Setelah ERD selesai, selanjutnya adalah mengimplementasikan basis data sesuai dengan struktur yang dijelaskan dalam ERD. Ini melibatkan pembuatan tabel dan kolom sesuai dengan entitas atribut yang ditentukan dalam ERD. Berikut ini adalah gambar dari ERD Anindya Salon. Yang pertama ada entitas pelanggan. Di sini atributnya ada pelanggan, nama, kemudian alamat, nomor telepon. Kemudian pelanggan melakukan pemesanan, ada atributnya ID pesanan pelanggan, total harga, kemudian tanggal dan status. Kemudian dari pesanan melakukan pembayaran ada muncul nanti ID pesanan, ID pembayaran, kemudian metode pembayaran, tanggal dan total bayar. Selanjutnya dari pemesanan yang dilakukan oleh pegawai, di sini ada ID pegawai, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian dari pemesanan itu ada memilih layanan. Di sini dari layanan tersebut ada ID pelanggan, nama layanan, kemudian deskripsi dan harga. Kemudian dari layanan tersebut pengelolaan persediaan bahan. Di sini ada ID persediaan, ID layanan, kemudian nama barang, jumlah dan harga. Ini adalah gambar lengkap dari ERD Anindya Salon. Selanjutnya DFD. DFD adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem. Aliran-aliran data di antara komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. DFD juga merupakan perangkat analis dan perancangan yang terstruktur sehingga memungkinkan penganalisis sistem memahami sistem dan subsistem secara visual sebagai suatu rangkaian aliran data yang saling berkaitan. Ini adalah simbol-simbol DFD. Pertama ada proses yang fungsinya untuk mentransformasikan data secara umum, kemudian entity luar merupakan sumber atau tujuan dari aliran data dari atau ke sistem. Kemudian berkas atau tempat penyimpanan merupakan komponen untuk menyimpan data atau file. Kemudian aliran data fungsinya untuk menunjukkan aliran data dari satu proses ke proses lainnya. Kemudian konteks diagram. Konteks diagram adalah jenis diagram aliran data yang digunakan untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan dalam lingkungan eksternal yang berinteraksi dengannya. Ini memberikan gambaran tingkat tinggi tentang entitas eksternal yang berhubungan dengan sistem dan aliran data antara sistem dan entitas tersebut. Kemudian saya lanjutkan dengan DFD level 0. Di sini ada sistem informasi Anindya Salon. Kemudian sebelah kirinya ada admin sebagai pengelola. Kemudian pelanggan yang dimasukkan ke dalam sistem informasi Anindya Salon adalah data pelanggan dan perawatan. Konteks diagram pada sistem yang akan dibangun pada Anindya Salon adalah representasi tingkat tinggi dari sistem informasi yang berinteraksi dengan entitas eksternal. Diagram ini menunjukkan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem dan aliran data antara sistem dan entitas tersebut. Yang pertama adalah pelanggan mewakili entitas eksternal dalam konteks salon kecantikan, yaitu pelanggan yang menggunakan layanan salon. Admin mewakili entitas eksternal yang merupakan administrator atau pengelola sistem informasi Anindya Salon. Berikut ini adalah detail level DFD level 1.
digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, admin mulai menggunakan aplikasi atau sistem dengan login ke dalam aplikasi Anindya Salon. Data login ini adalah data yang ada pada data master. Selanjutnya, admin melakukan proses satu, yaitu mengelola data master berupa data admin, data pelanggan, serta data layanan yang ada pada Anindya Salon. Pada proses ini meliputi penambahan data, perubahan data, serta penghapusan data. Kemudian admin atau operator melakukan proses nomor 3, yaitu melakukan manajemen layanan. Pada proses menu ini, data ditarik dari data master. Data yang ditarik data master tersebut adalah data konsumen serta data layanan yang ada pada Anindya Salon. Kemudian yang keempat adalah laporan, merupakan proses akhir pada sistem yang memungkinkan admin untuk mencetak laporan per hari, per minggu, dan per bulan. Yang kelima adalah HIPO, hierarki input proses output, adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan hierarki input proses dan output dari suatu sistem. Berikut adalah gambaran dari data model Anindya Salon. Pada sisi input ada data persediaan, data pegawai, data layanan, data pembayaran, data pemesanan, dan data pelanggan. Pada sisi proses ada manajemen pengguna, manajemen persediaan, pencatatan pegawai, penerimaan pegawai, pencatatan layanan, penerimaan layanan, pencatatan pembayaran, verifikasi pembayaran, penerimaan pembayaran, penjadwalan, verifikasi pesanan, dan penerimaan pesanan. Sedangkan pada sisi output adalah data pelanggan, data pemesanan, data pembayaran, data layanan, data pegawai, dan data persediaan. Selanjutnya, interface system. Interface system digunakan untuk membantu interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Ini adalah bagian dari sistem yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mengoperasikan fungsi-fungsi yang ada dalam sistem tersebut. Interface sistem mencakup desain, tampilan, interaksi antarmuka antara pengguna dan sistem. Ini termasuk elemen-elemen seperti tampilan, menu, navigasi, tombol, formulir, icon notifikasi, dan fitur-fitur lain yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Tujuan dari antarmuka sistem adalah memberikan pengalaman pengguna yang baik dan efisien. Hal ini dicapai dengan menyediakan desain yang intuitif, tampilan yang menarik, dan navigasi yang mudah dipahami. Antarmuka sistem harus mudah digunakan, responsif, dan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengeksekusi tugas-tugas yang diinginkan. Berikut ini adalah rancangan desain antarmuka sistem Anindya Salon untuk aplikasi berbasis Android. Di sini adalah yang pertama, tampilan halamuka, ada halaman login, memasukkan user ID dan password. Jika belum memiliki user, melakukan daftar akun. Selanjutnya adalah bentuk formulir dari pendaftaran. Dan ini salah satu juga contoh proses pemesanan layanan. Ada pilihan yang ingin dipilih, kemudian melakukan order. Itu adalah beberapa gambar interface system. Interface system yang dirancang mempertimbangkan prinsip-prinsip desain antarmuka yang baik seperti konsistensi, kesederhanaan, kejelasan, dan keberlanjutan. Ini membantu pengguna dengan cepat memahami cara kerja sistem dan berinteraksi dengan lancar. Penting juga untuk merancang antarmuka sistem dengan baik agar pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan fungsi-fungsi sistem tanpa kesulitan atau kebingungan. Antarmuka sistem yang baik meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna
dalam berinteraksi dengan sistem komputer. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.